The Guilty bercerita tentang Joe Baylor, seorang operator 911 yang bertugas menerima aduan dari masyarakat. Saat malam si Joe nampak akan seperti biasanya, situasi mendadak berubah ketika Joe mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Emily. Setelah si Joe menggali informasi mengenai keadaan Emily, Joe berkesimpulan Emily adalah seorang korban penculikan yang sedang disekap dalam sebuah mobil. Namun belum sempat mendapatkan plat nomor dari mobil tersebut, telepon terputus. Hal ini membuat Joe semakin penasaran untuk memecahkan kasus ini. Joe memulai investigasinya dengan mengumpulkan informasi mengenai Emily, kedua anaknya yaitu Abby dan Oliver, serta suaminya yang bernama Henry. Diketahui bahwa Henry adalah pria yang bermasalah dengan sejumlah catatan kriminal. Fakta ini membuat Joe semakin yakin bahwa Henry adalah dalang dari penculikan ini. Film berubah menjadi semakin mencekam ketika Joe mendapat kabar mengenai kondisi rumah Emily. Polisi di lapangan menemukan Abby, anak pertama dari Emily, berlumuran darah. Yang ternyata darah tersebut berasal dari luka cabikan di tubuh Oliver, anak kedua dari Emily. Joe yang semakin emosi dan ingin segera menemukan lokasi Henry, tiba-tiba kembali mendapatkan panggilan telepon dari Emily. Kali ini Joe mendorong Emily untuk memberanikan diri untuk menyerang Henry dengan benda apapun yang ada di mobil saat ada kesempatan. Namun semakin lama percakapan Emily semakin aneh. Emily tiba-tiba bercerita tentang ular yang dia lihat ada di dalam badan Oliver. Emily mengakui bahwa dialah yang membacok Oliver, anaknya sendiri, demi untuk mengeluarkan ular di dalam badan Oliver. Emily ternyata adalah seorang dengan gangguan jiwa. Joe merasa sangat bersalah karena sudah mencurigai dan menuduh Henry, bahkan membuat Emily menjadi terdorong untuk memukul Henry dengan sebuah batu bata. Tidak berakhir di situ, ternyata ada fakta lain yang terungkap dari peristiwa malam itu. Dan kita akan nilai film ini dari 3 aspek. Yang pertama, dari story-nya atau ceritanya, gimana menurut lu? Story-nya cukup menarik menurut gua. Yang di highlight sih gua dapatnya antara dua tokoh utama sih, yang sangat dominan, Joe dan Emily. Oke. Joe di sini kita lihat sebagai operator 911, dan ternyata di twist akhirnya kita tahu bahwa dia tidak bertugas di situ, tapi dia dimutasi karena kesalahannya dibuat sebagai detektif. Yang terlibat kasus skandal mungkin ya, pembunuhan. Iya. Dan di akhir kita tahu ternyata benar dia lakuin. Iya. Dan yang kedua, Emily. Jadi gue ngeliat Emily dilihat sebagai korban, ya KDRT mungkin ya, dari yang dilakukan oleh mantan suaminya. Yang ternyata tuduhan yang dilakukannya itu salah. Jadi sebenarnya dia bukan korban, tapi sebagai mungkin tersangka ya mungkin. Iya. Ya interaksi dua orang ini yang membuat gue cukup menarik lah untuk dibahas. Karena dua orang ini ya, interaksi kedua orang ini menciptakan masalah baru gitu ya, akhirnya sampai ke ending. Iya, jadi nilainya berapa nih kalau dari 1 sampai 10? 7 mungkin buat gue. Karena mungkin cerita sebenarnya arahnya bagus, ada nilai moralnya. Cuma penyampaiannya mungkin orang mungkin belum dapat karena caranya mungkin terlalu banyak dialog mungkin. Iya. Kalau penyampaiannya mungkin lebih menarik, mungkin lebih masuk. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua ini 8 sih, karena ada apa ya, ini teori gua aja sih ya. Mungkin ada satu tokoh yaitu adalah si Henry. Suaminya? Suami dari si Emily ya. Yang menurut gua tuh agak misteri juga sebenarnya, dia tuh baik atau enggak gitu loh. Karena di satu sisi dia tuh nganterin si Emily ke psikiater gitu loh. Ya maksudnya kalau untuk orang yang KDRT gak peduli mungkin gak akan melakukan itu gitu. Antara tersangka atau korban berarti? Iya betul. Jadi ya di sini tuh ada masih misteri di situ gitu. Jadi menurut gue itu jadi satu nilai tambah juga sih dari sisi story-nya. Ya, selanjutnya kita akan bahas untuk acting-nya nih, untuk si Jake Gyllenhaal ini ya. Kalau gue nilainya mungkin akan bagi pertama tuh di 30 menit pertama. Buat gue ini nilainya 7 lah. Oke. Karena ya mungkin belum terlalu kerasa gitu ya, belum terlalu dapet sesuatu yang berbeda dari karakter ini gitu. Jadi karakter ini yang Tapi mulai tunjukin sih, maksudnya dari awal kan masalah pribadinya cukup menonjol menurut gua. Iya, tapi frustasinya gitu mungkin belum terlalu kerasa gitu buat kita viewer gitu ya. Tapi setelah itu sampai menit 31 sampai akhir ya, gua rasa sih ini nilainya 8,5 lah, karena bagaimana dia menampilkan orang yang frustasi gitu ya, salah mengambil keputusan gitu ya, dengan ditambah mungkin make-nya tuh dikasih seolah berkeringat gitu ya, terus dia tepuk jidat dan sebagainya. Itu kerasa banget sih, wah ini apa ya, fucked up banget lah gitu keadaannya gitu. Benar-benar mengacau berarti. Iya, lu gimana? Gue cukup setuju sih, ya actingnya mungkin 7,5. Ya emang baru dapat di akhir-akhir ya mungkin ya. Ya sama sih rasa frustasi dia,
bagaimana mengambil keputusan, mungkin keadaan dia mungkin di awal kehidupannya nggak harmonis dengan keluarganya, mungkin karena kasus dia ya, salah mengambil keputusan sebagai seorang detektif yang menembak anak muda yang mungkin keputusan yang benar-benar highlight dari film ini adalah rasa penyesalan dia. Ya itu cukup tercermin sih di akhir film, cukup dapat sih. Itu mungkin yang terbaik dari film ini. Ya. Dan terakhir kita akan bahas mengenai alur dari film ini. Kira-kira seberapa bagus ya dia menghipnotis penontonnya dari awal sampai akhir. Menurut lo gimana? Gue pribadi 7 mungkin. Jadi film seperti ini emang jarang mungkin ya. Biasanya film alur seperti misteri thriller kan biasanya penuh dengan visual effect dan sound effect, kejar-kejaran, ledak-ledakan. Ya lu nggak akan dapat di sini. Di film ini lu nggak dapat. Karena mayoritas di film ini 80% mungkin dialog mungkin. Jadi kita berimajinasi dari dialog itu sebagai petugas 911 apa yang terjadi di lapangan sih sebenarnya. Yang gue suka mungkin misterinya dapat sih. Jadi kita bertanya-tanya kan ini judulnya The Guilty. Kira-kira apa sih yang dibahas dan siapa The Guilty? Itu sih buat gue menarik. Menurut lo gimana? Iya, gue setuju ya. Tapi mungkin gue bakal turunin nilainya jadi 6 skala 10. Karena ya pada aktualnya di 30 menit pertama tuh gue bosen ya nontonnya gitu. Karena mungkin banyak ngobrolnya. Iya, jadi gue tuh sempat ngambil makanan, ngambil minuman. Dia ngebangun ceritanya mungkin lambat panasnya mungkin ya. Iya betul. Dan ya memang transisinya tuh sangat jarang banget gitu ya. Benar-benar antara si Jack Gyllenhaal ini fokus dengan ke tokoh utamanya mungkin. Iya, kayak bahkan transisi waktu si polisi lapangannya itu nemuin van putih, itu tuh bener-bener cuman van putih aja gitu, gak ada orang sama sekali di sana. Dibayangkan ada van putih di tengah. Iya, transisinya tapi itu bagus sih yang buat filmnya unik mungkin itu mungkin. Iya, nggak akan pernah ada film seperti itu lagi. Jarang mungkin. Iya, jadi bener-bener sih tergantung orangnya. Jadi buat gue pribadi yang mungkin visual effect atau iya maksudnya transisi itu masih penting, ya jadinya gue nilai ini 6 dari 10. Oke, kesimpulannya film ini menarik ya untuk ditonton dari sisi story, dari sisi twistnya juga ada gitu ya. Tapi buat kalian penggemar film thriller yang mengutamakan sound dan juga visual effect, sepertinya harus siap-siap kecewa nih dengan film ini. Mungkin karena mostly dialog mungkin. Betul. Jadi ya mungkin sama ya dengan gue 30% awal di film ini tuh mungkin akan bosen gitu ya. Tapi terlepas dari itu, gue rasa banyak pesan menarik nih dari film ini gitu ya. Oh ya di awal gue inget ada quotes kebenaran akan memerdekakan kamu. Gue pikir itu inti filmnya sebenarnya. Iya, jadi kesimpulannya justru ada di depan di awal. Iya. Terutama ketika si Joe itu memutuskan untuk mengaku ya. Sebenarnya kan Joe di awal dia ingin mengaku kan, tapi karena mungkin pertemuannya dengan Emily ya mungkin merubah dia sehingga dia mengakui kesalahan. Iya. Dan terakhir mengenai kira-kira siapa ya The Guilty dari film ini? Kalau menurut kita pribadi sih bukan Joe, bukan Emily, bukan juga si Henry, tapi justru emosi mereka nih, emosi manusia. Masing-masing gitu. tokoh. Iya. Bagaimana kalau si Joe gitu ya, mungkin saking emosinya dia pengen nolong gitu ya, akhirnya dia melupakan dari awal mengebu-ngebu sih kelihatan. Iya, yang melupakan judgement yang mungkin bisa objektif mengenai si Emily ini sebenarnya dalam kondisi seperti apa gitu ya. Dan juga mengenai si Emily dan Henry ini ya, yang masih misteri ini ya. Iya, sebenarnya kalau diruntut, kalau lihat secara detail, mungkin antara Emily gangguan jiwa karena sifat Joe yang terkait kriminalitas atau memabukkan segala macam, atau kebalik. Sebenarnya Henry adalah suami yang baik, dia memabukkan karena stres karena kondisi istrinya. Betul. Jadi bisa dua arah sebenarnya. Iya. Dan ini yang menurut gua cukup poin yang bagus juga dari film ini. So, jangan emosi ya guys. Oke, mungkin segitu dulu review kita pada kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.